kali ini kita akan membahas tentang pendidikan gender ya, dengan mata kuliah pendidikan Kapita Selecta ya. Nah, kali ini apa sih yang akan kita bahas? Langsung saja. Menurut para ahli, kata gender masih terdengar awam bagi sebagian masyarakat. Gender sebenarnya bukanlah jenis kelamin ataupun orientasi seksual. Gender dapat dikatakan lebih luas kajiannya jika dibandingkan dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih lanjutan, Universitas Psikologi telah merangkum ulasan terkait gender pada tulisan berikut ini. Oke, Mas Arifin, pengertian gender apa ya, Mas Arifin? Pengertian gender yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tekanan sosial, budaya, adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah berupa menurut waktu serta kondisi tempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tekanan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi tempat. Oh, jadi gitu teman-teman. Berarti gender itu bukan nama dari kayak jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tapi sebagian ya. Iya. Oke, dalam momen studies ensiklopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultur berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah fisik antara laki-laki dan perempuan untuk memisahkan pencirian manusia dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, untuk tipe maskulin dari laki-laki apa ya, Mas? Tipe maskulin itu sifat laki-laki ya. Laki-laki yang ada rata-rata itu sifat kewanitaan yang kurang dari rata-rata. Ya, ciri-ciri berkaitan dengan gender yang lebih umum terhadap pada laki-laki atau suatu peran terkait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian, maskulin adalah sifat yang dipercaya dalam dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki. Terus ciri-cirinya itu kalau maskulin itu sangat agresif, independen, tidak emosional, dapat menyembunyikan emosi, lebih objektif, tidak mudah terpengaruh, dan mudah mengalami personal dan jarang menangis. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah tipe-tipe gender ya. Nah, tipe gender tadi kan ada yang namanya maskulin, laki-laki. Nah, sekarang tipe perempuan. Nah, manusia yang sifat kewanitaannya di atas rata-rata, sifat laki-lakinya kurang dari rata-rata, ciri-ciri atau trait yang umumnya terdapat pada perempuan daripada laki-laki ketika dikombinasikan dengan stereotipikal, maka ia mengacu ada trait yang diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki. Secara kultur pada budaya atau struktur tertentu, berarti feminin merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Misalnya tidak terlalu agresif ya, kalau tadi laki-laki agresif ya, kalau perempuan itu tidak terlalu agresif, lebih emosional, sulit menyembunyikan emosi, dan lebih pasif. Nah, ini adalah ciri-ciri perempuan. Yang pertama adalah tidak terlalu agresif seperti laki-laki, terus lebih emosional. Nah, tadi kalau laki-laki mungkin penyabar ya. Nah, kalau perempuan itu emosionalnya tinggi, sulit menyembuhkan emosi, lebih subjektif, dan mudah terpengaruh. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dari perempuan. Terus selanjutnya jenis kelamin nih. Terus ada jenis kelamin yang nggak boleh itu seks. Ini seks banyak di dalam garis bawah. Tapi ini seks yang yaitu jenis kelamin sendiri. Dimensikan sebagai istilah biologis berdasarkan perbedaan anatomi dan fisik antara
laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Laki-laki membuahi dengan spermatozoa. Jadi saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Saling melengkapi ya. Nah ini adalah ada beberapa perbedaan dari laki-laki dan juga perempuan nih, menurut siapa ini ya. Ditinjau dari perkembangan fisik terdapat perbedaan jelas antara pria dan juga wanita. Meskipun secara fisik pria lebih kuat dibandingkan perempuan ataupun wanita, namun wanita sejak bayi hingga dewasa memiliki daya tahan yang lebih kuat, yang pantas ya. Biasanya laki-laki itu lebih sering masuk angin ya. Tangguh ya. Ternyata wanita itu lebih tangguh daripada laki-laki. Umumnya pada dalam pandangan sehari-hari yang tidak ilmiah, perempuan kerap dideskripsikan sebagai makhluk yang emosional, berwatak pengasuh, mudah menyerah, komunikatif, mudah bergaul, dan dipengaruhi dan lain sebagainya. Lanjut, selanjutnya kesimpulannya untuk masalah ini. Jadi kesimpulannya itu di Indonesia isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya. Masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat ekspresi maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substansi untuk memahami tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas. Terus menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki agar terpenuhi dari kehidupan politik formal. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan, yaitu perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, dan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan pemimpin politik laki-laki. Jadi sama itu terhadap perbedaan ya disetarakan ya, sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju, dan efek sampingnya yaitu untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan ya. Amin, amin. Nah, sekian teman-teman presentasi ataupun tugas dari kita kelompok berapa ya? Kelompok terakhir ya. Nah, sekian ini tentang presentasi tentang kesetaraan gender. Mohon maaf jika banyak salah. Sekian dari saya, Zain Mustafa, dan juga saya Agus Karifi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.